Halo warga intelektual sekalian, baru-baru ini ada berita yang sangat-sangat mengejutkan ya kalau saya perhatikan ya, di mana aktivis yang sangat viral baru-baru ini yaitu Mbak Salsa atau Salsa Erwina Hutagalung, banyak hujatan-hujatan yang dilontarkan terhadap beliau, ya hujatan-hujatan dari netizen Indonesia. Kemarin Mbak Salsa dipuja-puja bak pahlawan, tapi sekarang ini dihujat, dituduh makar, dituduh melengsarkan Prabowo. Karena apa? Karena Mbak Salsa ini mengkritik Prabowo. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ya? Kenapa orang Indonesia itu ya sangat suka cepat berubah arah gitu ya? Ya, pertama Mbak Salsa didukung sebagai pahlawan, sekarang dikata-katain gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ada satu alasan yang paling mempengaruhi. Apa itu alasannya? Kemudian ya, Ferry Irwandi, YouTuber terkenal dari Indonesia, beliau sangat vokal menyuarakan tentang keadilan-keadilan, tentang kritik pemerintah, terutama mengkritik kinerja daripada DPR dan lain sebagainya. Baru-baru ini terkena masalah. Apa itu masalahnya? Dia diadukan ke polisi karena apa? Karena dugaan ada unsur pidana. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang jadi permasalahan? Kenapa sekelas Ferry Irwandi ini dilaporkan ke polisi? Yang ngelaporin itu bukan kaleng-kaleng, guys. Jenderal, tentara, bukan kaleng-kaleng, bukan masyarakat biasa. Ada dugaan pidana. Apa permasalahan daripada Ferry Irwandi ini? Bukankah Ferry Irwandi ini berpihak pada rakyat? Kenapa dia seperti dipersekusi? Kenapa dia seperti dihalang-halangi? Apakah Ferry Irwandi ini akan bernasib sama seperti idolanya yaitu Tan Malaka? Kita sebagai kaum intelektual harus bahas masalah-masalah seperti ini ya. Tidak hanya masalah agama yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, ya, termasuk kinerja pemerintah juga ya. Jadi ini ada hubungannya dengan kinerja pemerintah dan para aktivis-aktivis atau influencer-influencer yang vokal di sosial media. Nah, yang jadi pertanyaan, di mana letak kesalahan daripada Ferry Irwandi ini? Jadi saya akan bahas ya dua orang sekaligus, yaitu Mbak Salsa dengan Ferry Irwandi. Salah satu keanehan netizen Indonesia kalau saya perhatikan itu ya, dan ini tidak dimiliki oleh bangsa lain. Ini hanya dimiliki oleh bangsa kita. Apa itu keanehannya? Kita itu ya sangat fanatik terhadap idola kita. Fanatik terhadap tokoh politik ya, seperti Pak Prabowo, Pak Jokowi, Gibran ya, dan lain sebagainya ya. Terlalu fanatik. Tidak hanya dalam beragama kita fanatik, dalam ya memuja-memuji para tokoh politik juga kita sangat fanatik. Kalau kita cinta terhadap Prabowo, maka kita akan cinta mati-matian. Ya, cinta buta. Kalau kita pro terhadap Jokowi, maka kita akan ya membela mati-matian Jokowi, walaupun Jokowi salah misalnya. Kalau kita cinta terhadap Gibran, maka kita akan ya melupakan kesalahan-kesalahannya. Ya, walaupun dia salah. Kalau kita cinta terhadap Prabowo, kalau ada yang kritik kita akan ngamuk-ngamuk gitu dan lain sebagainya. Dan ini juga yang dialami oleh Mbak Salsa. Ya, Mbak Salsa itu mulai dihujat oleh netizen Indonesia itu karena apa? Karena dia mengkritik Pak Prabowo. Jadi gini guys ya, nggak ada pejabat itu yang selamanya benar dan selamanya salah. Contoh misalnya Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo itu selamanya salah? Enggak kan? Apakah Pak Prabowo itu selamanya benar? Enggak kan? Ya, dulu Pak Prabowo itu ketok-ketokan dengan Pak Jokowi di masa cebong kampret ya. Di antara sahabat yang nonton video ini kalau misalnya sudah melek politik ya, sudah mengikuti politik sejak tahun 2019 pasti paham betul ya dinamika politik yang ada di Indonesia. Politik di Indonesia itu bisa berubah kemana angin berhembus ya. Berubah dalam sekejap. Dan karakter-karakter daripada netizen Indonesia juga seperti itu kok ya. Yang pertama, mereka sangat fanatik terhadap calon tertentu seperti Pak Prabowo ya. Pak Prabowo bisa aja dia salah kebijakannya. Tapi kalau kita kritik, maka kita akan dikata-katain, oh kamu anak abah, oh kamu suruhan daripada Ganjar,
Oh, kamu benci Pak Prabowo ya? Oh, kamu mau menggulingkan pemerintahan ya? Oh, kamu mau makar ya? Padahal yang kita kritik itu kinerjanya. Ada banyak kok kebijakan-kebijakan dari Pak Prabowo yang blunder. Apa itu? Ya, kenaikan pajak, yaitu PBB, naik gila-gilaan. Ada itu, ya, pengaruh daripada Pak Prabowo. Apa pengaruhnya? Ya, Pak Prabowo menyerukan pada kepala daerah untuk efisiensi, ya. Karena Pak Prabowo menekan yang namanya efisiensi, maka kepala-kepala daerah itu menaikkan yang namanya PBB. Ini kan berhubungan ya, ada korelasinya gitu. Ya, kemudian apalagi kebijakan daripada Pak Prabowo yang blunder. Dia mengirimkan beras beribu-ribu ton atau puluhan ribu ton ke Palestina. Padahal Palestina itu nggak makan beras, mereka makan gandum kan. Jadi ini kan kebijakan blunder ya. Sementara di Indonesia banyak orang yang kelaparan, di Papua banyak yang kelaparan, tapi dia malah mengirim beras puluhan ribu ton ke luar negeri. Ya saya tahu ya Pak Prabowo juga ada sisi baiknya juga, kebijakan yang bagus juga, yaitu ya memberantas yang namanya korupsi. Tapi nggak selamanya Pak Prabowo itu salah, nggak selamanya benar. Jadi kalau dikritik ya jangan terlalu fanatik gitu, jangan terlalu membabi buta. Ya, itu kesalahan daripada netizen warga Konoha gitu. Dan sangat susah ya saya menjelaskan ini ya. Kalau saya jelaskan seperti ini, pasti nanti saya dikata-katain anak abah gitu. Kamu suruhan Anies ya. Jadi susah emang. Mbak Salsa juga seperti itu. Kenapa dia dihujat oleh netizen Indonesia yang dulunya dia diangkat sebagai pahlawan gitu, pahlawan daripada eh, keadilan ya karena dia vokal menyerukan yang namanya tentang keadilan-keadilan di Indonesia, ya seperti merevisi yang namanya kinerja daripada DPR, ya tuntutan ini dan tuntutan itu, ya Mbak Salsa ini mengkritik Pak Prabowo itu, yang dikritik itu bukan pribadinya, nggak ada masalah kita dengan pribadinya. Sebagai pribadi Pak Prabowo nggak kita kritik. Kita yang kritik itu kinerjanya. Mbak Salsa juga seperti itu, yang dikritik itu kinerjanya. Bahkan berkali-kali Mbak Salsa mengatakan, ya kalau Pak Prabowo itu pro terhadap rakyat, saya akan mendukung Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo tidak pro terhadap rakyat, saya akan tidak mendukung Pak Prabowo. Apa yang salah dengan kalimat itu? Nggak ada kan? Tapi warga Konoha ya, yang terlalu fanatik berlebihan terhadap Pak Prabowo, maka ketika kita kritik mereka akan marah-marah. Oh, kamu mau makar ya? Jadi jangan seperti itu guys ya. Jadi kaum intelektual itu nggak boleh terlalu fanatik terhadap agama dan juga terhadap tokoh politik, nggak boleh ya, dilarang ya. Kita kaum intelektual harus netral ya. Kalau salah salah, kalau benar benar gitu. Jadi jangan berpihak ya. Ini namanya keberpihakan ya. Karena kita berpihak pada Pak Prabowo ya. Ketika Pak Prabowo salah, kita nggak mau kritik gitu. Ya, kalau ada orang yang kritik kita bela mati-matian. Ya kita akan menghujat orang yang mengkritik. Nggak boleh seperti itu ya. Kita harus rasional ya. Kemudian bagaimana dengan kasus Ferry Irwandi? Saya itu cukup lama ya mengikuti Ferry Irwandi ini, mulai daripada subscribernya itu ratusan ribu ya sampai sekarang jutaan ya. Kalau saya perhatikan Ferry Irwandi ini sangat mengidolakan yang namanya Tan Malaka. Ya, sangat mengidolakan yang namanya Tan Malaka. Dan eh, sikap-sikapnya terhadap negara juga saya perhatikan seperti itu ya, sangat kritis ya. Cenderung terlalu berani dan terlalu frontal ya kalau saya perhatikan. Itulah yang terjadi beberapa hari yang lalu ketika Ferry Irwandi diundang oleh salah satu stasiun televisi ya. Kalau nggak salah di iNews ya. Dia mengatakan ya, kesalahan daripada Ferry Irwandi ini ya. Saya menyebutnya kesalahan ya atau kurang tepat dalam berargumen ya kalau saya perhatikan ya, dalam berdebat ya. Ketika ditanya oleh host saat itu ya, menurut Anda siapa dalang daripada demo ini? Ferry Irwandi diduga mengatakan ya, ya dalang daripada demo ini ya mereka-mereka ini. Siapa dalangnya? Lalu dia menunjukkan yang namanya sebuah video. Saya nggak tahu video ini hoax atau enggak ya. Dia menunjukkan video diduga ya tentara ditangkap oleh polisi dan dilihat KTA-nya dia masih aktif tentara dan katanya dia disuruh oleh ya orang-orang tertentu lah. Ada satu video tuh ya. Dugaan saya yang bikin Ferry Irwandi ini terkena masalah itu ya.
dugaan saya. Karena yang melaporkan beliau ini kan tentara juga ya. Jadi tentara itu berusaha untuk membersihkan nama baik. Nah, yang jadi pertanyaan, harusnya apa argumen daripada Ferry Irwansyah biar lepas dari masalah-masalah yang recehan seperti ini? Ini menurut saya itu masalah recehan ya. Nggak fokus pada apa sih masalah demo ini ya. Jadi harusnya Ferry Irwansyah mengatakan, demo ini didalangi oleh masyarakat yang kesel dengan pemerintah, terutama DPR, yang menaikkan tunjangan sementara masyarakat lagi menderita. PBB naik gila-gilaan, pengangguran di mana-mana, hidup susah, tabungan habis, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya harusnya yang dilontarkan oleh Ferry Irwansyah ini, bukan malah, oh ini dalangnya. Jangan seperti itu. Ya, harusnya dia mengatakan, demo ini didalangi oleh masyarakat, pure organik. Tapi ya, ada saja penunggang gelap. Di tengah perjalanan ada saja penunggang gelap. Harusnya Ferry Irwansyah mengatakan argumen seperti ini. Penunggang gelap ini kita nggak tahu dari mana berasalnya. Ya, nama juga penunggang gelap kan kita nggak tahu kan. Kalau saya perhatikan setiap demo yang terjadi di Indonesia itu pasti ada penunggang gelapnya. Ya, permasalahan apakah mereka berhasil atau tidak, itu soal lain. Tapi setiap demo itu harus ada penunggangnya gitu, penunggang gelapnya. Nggak mungkin demo itu, ya misalnya nih ada ratusan ribu orang demo, ya semua mereka punya tujuan yang sama. Nggak semua ya. Pasti ada kelompok minoritas, misalnya nih, ya pengen menjadikan Indonesia negara khilafah misalnya, kemudian pengen menjadikan Indonesia itu negara liberal misalnya, pengen menjadikan negara Indonesia itu negara komunis misalnya. Kita ada aja kan prinsip-prinsip seperti itu, tapi kelompoknya minoritas, bukan mayoritas. Kalau saya perhatikan demo kali ini, mayoritas didalangi oleh masyarakat yang sudah kesel dengan pemerintah, terutama kenaikan pajak. Ya, katanya ada lapangan kerja 19 juta, tapi mana tuh, nggak ada kan. Ya, kalau ya orang-orang pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan, maka kita akan dikata-katain kurang nasionalis ya, dan lain sebagainya. Jadi ini yang bikin masyarakat itu tuh kesel ya. Harusnya Ferry Irwansyah mengatakan seperti ini. Harusnya Ferry Irwansyah mengatakan seperti ini, dan biar fokus pada tuntutan terhadap DPR. Jadi kalau seperti ini kan kebagi-bagi ya fokus daripada masyarakat. Ya, karena Ferry Irwansyah ini bisa menggerakkan yang namanya massa aksi. Ya, punya basis massa yang sangat banyak ya, mempengaruhi ya. Suka tidak suka saya melihatnya Ferry Irwansyah, Mbak Salsa, Erwina ini mempengaruhi anak-anak muda ya. Jadi kalau mereka-mereka ini tersandra ya, seperti Ferry Irwansyah misalnya ditersangkakan, kemudian Mbak Salsa juga misalnya dituduh makar dan sebagainya, kan jadi pecah ya fokus kita. Kita sebagai kaum intelektual ya, saya sebagai pimpinan kaum intelektual yang ada di Indonesia, ya saya mengatakan diri saya itu pimpinan ya, walaupun saya nggak dipilih ya. Kita itu harus fokus pada apa? Pada tuntutan kita terhadap DPR. Ya, gajinya harus dikurangi. Ya, kalau bisa UMR ya. Jadi kalau gaji DPR itu UMR, ya secara tidak langsung nggak ada orang yang berminat jadi DPR. Ya, kecuali karena apa? Karena panggilan jiwa. Jadi banyak ya orang Indonesia itu mau jadi DPR karena apa? Karena mengincar apa? Mengincar duitnya sebenarnya kalau boleh jujur. Nggak mungkin lah artis mau jadi DPR kalau nggak ngincar duitnya. Nggak mungkin lah. Kalau gajinya UMR, nggak mungkin artis jadi DPR. Nggak mungkin. Ya. Kalau saya perhatikan gaji daripada DPR itu, ya belum jangan ini tuh, jangan itu. Ada kok sampai miliaran kok gajinya kalau saya perhatikan. Ya. Jadi, ya mohon maaf ya guys ya, saya tidak berpihak pada Mbak Salsa, saya tidak berpihak pada Ferry Irwansyah. Kalau saya melihatnya, mereka ini pure ya, peduli dengan masalah bangsa kita. Jadi aktivis-aktivis seperti ini jangan dikerengkeng gitu loh, ya. Jangan dijerat gitu tangannya gitu, jangan dijerat kakinya. Dan ini juga yang terjadi dulu
pada Tan Malaka. Ketika Tan Malaka mengkritik kebijakan pemerintahan Soekarno-Hatta, maka Tan Malaka dipenjara. Jangan seperti itu. Nggak boleh, guys. Ya, apakah kita akan mengulangi kejadian-kejadian seperti yang sudah-sudah? Dugaan saya ya, ini hanya dugaan saya. Kenapa orang-orang seperti Ferry Irwandi, Mbak Salsa, dan lain sebagainya ini, Jering Polim, ya, dan lain sebagainya, ya influencer-influencer yang berpengaruh lah ya, selalu pengen dijegal gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Dugaan saya itu karena ada orang-orang tertentu yang nggak pengen orang-orang seperti ini berkuasa gitu, punya tempat gitu, atau punya jabatan di pemerintahan kita, atau dikasih panggung gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka takut ya kalau orang-orang seperti ini berkuasa, seperti Ferry Irwandi, Mbak Salsa dan sebagainya. Mereka takut Indonesia itu akan susah menjadi negara agama. Jadi ada sekelompok tertentu kalau saya perhatikan ya di Konoha itu ya, ingin menjadikan Konoha jadi negara agama. Dan itu juga yang jadi permasalahan daripada Tan Malaka kalau saya perhatikannya. Tan Malaka itu dibenci karena apa? Karena dia mengkritik agama sebenarnya, guys. Dia mengatakan bahwa agama itu adalah candu. Karena agama itu ya semacam tempat orang untuk berkeluh kesah, bersembunyi, atau tempat orang untuk bersembunyi biar tidak mengkritik pemerintah. Dia biar tidak peduli dengan kinerja pemerintah. Bahkan ya pemuka-pemuka agama diperalat gitu. Diperalat jadi bumper daripada masyarakat ya. Masyarakat orang yang demo ya. Kalau kita perhatikan ya, waktu terjadi demo Pak Prabowo tuh mengumpulin ormas-ormas keagamaan kan. Kenapa bisa seperti itu? Mereka akan dijadikan bumper gitu. Ya. Jadi pemuka-pemuka agama yang di Konoha itu dijadikan bumper, guys. Dijadikan bumper oleh para penguasa ya, kalau boleh jujur ya. Dugaan saya seperti itu ya. Kalau Ferry Irwandi ini naik ya, punya panggung, ya, dikasih panggung, maka Indonesia akan menjadi negara komunis ala Tan Malaka. Itu yang mereka takuti sebenarnya. Kalau boleh jujur ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena banyak orang yang mabuk agama di Indonesia. Ya kembali lagi ke agama sebenarnya. Mbak Salsa Erwinda ini juga kan Kristen ya, minoritas ya. Jadi mereka tidak akan memberikan panggung terhadap minoritas. Sama seperti Tan Malaka. Tan Malaka itu kan minoritas, walaupun dia beragama Islam. Minoritas secara pemikiran. Kalau Tan Malaka zaman sekarang ini ya, bikin channel YouTube misalnya. Terus dia bahas tentang logika mistika, Madila, dan sebagainya. Nggak bakal terkenal. Kenapa? Karena orang Indonesia itu nggak suka berpikir, guys. Ya. Jadi kenapa negara kita itu susah maju? Ya, salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena kita terlalu fanatik ya terhadap agama juga dan terhadap tokoh politik. Jadi kita fanatik terhadap tokoh politik ini sebenarnya kebawa-bawa dari kefanatikan kita terhadap agama kalau boleh jujur ya. Ya, agama juga mempengaruhi kok ya, mempengaruhi kita semakin fanatik terhadap atau kita sering mengkultuskan tokoh-tokoh politik ya, sehingga tokoh-tokoh politik ini kebal akan kritikan ya. Jadi ini yang tidak dimaui oleh sebagian besar warga Konoha. Kenapa Ferry Irwandi ini berusaha diborgol gitu. Padahal kalau misalnya videonya itu hoax ya nggak jadi masalah ya. Video yang dikatakan oleh Ferry Irwandi ini nggak jadi masalah ya. Apa masalahnya? Saya takut Ferry Irwandi ini akan dijadikan seperti Tan Malaka. Tan Malaka itu Bapak Republik Indonesia loh guys. Tapi dia dibunuh oleh bangsanya sendiri. Karena apa? Karena dia mengajak bangsa Indonesia untuk berpikir. Dan bangsa Indonesia saat itu takut ya ketika Tan Malaka jadi presiden. Dan Indonesia takut akan seperti China komunis ya. Walaupun sekarang ini kita ngiler dengan China. Kita tuh kan seperti itu sebenarnya munafik ya. Kita nggak suka komunis tapi kita suka dengan hasil daripada komunis. China nggak bisa seperti sekarang ini kalau demokrasi guys. Nggak bisa. Kalau dari dulu demokrasi nggak bisa.
Ya, kalau mereka dulu nggak komunis, mereka nggak bisa seperti sekarang ini. Jadi kita itu sebenarnya munafik ya. Di satu sisi kita membenci komunis, tapi di sisi lain kita menikmati ya hasil karya daripada komunis ya. Hasil karya daripada komunis itu seperti sekarang ini Vietnam, China. China itu dulu dikata-katain guys. Dikata-katain komunis lah, apalah, urakan. Tapi sekarang ini yang bisa menggertak Amerika itu China. Kita itu adalah bangsa yang munafik ya, bangsa yang tidak mau diajak berpikir ya. Jadi orang-orang seperti Salsa Erwina, Ferry Irwandi dan sebagainya adalah orang-orang yang mengajak kita untuk berpikir ya. Tapi kalau mereka salah, saya akan tetap salahkan mereka. Kalau mereka benar, saya akan membenarkan. Saya tidak berpihak pada mereka, saya tidak fanatik terhadap ideologi, terhadap orang, terhadap kelompok, terutama pemimpin sekalipun saya tidak pernah yang namanya fanatik. Saya berdiri di kaki saya sendiri. Kalau salah-salah, kalau benar-benar gitu. Oke, sekian video ini. Kita sebagai kaum intelektual nggak boleh ya terlalu fanatik terhadap kaum tertentu ya. Nggak boleh ya terhadap tokoh politik. Nggak boleh terlalu fanatik ya. Terhadap ya sosok-sosok yang kita agung-agungkan, mulia-muliakan, nggak boleh terlalu fanatik ya. Oke, sekian video. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.